Sekarang, mari kita bersama-sama ucapkan selamat pada wanita terkaya di Ludi, Ibu Sutang, dan mempelai pria Bapak Bushiren atas pernikahan mereka. Mas kawin ini, Dilu, kita bisa dapat 8 istri ya? Wanita terkaya ini juga punya 2 adik perwira. Kenapa kalian masih malu-malu? Cepat serbu, cepat, ikuti kakak baik. Jangan ribut, kenapa tidak nurut? Lebih sulit dari anjing. Aku cekik kau kalau masih ribut. Adik, kau datang. Ya ampun, dia ternyata adik Sutang yang kaya raya. Kelihatan lebih tua dari ibunya. Katanya adiknya dikawinkan ke Kang Ba di sana. Biasa beberapa saudara berbagi 1 istri. Om kosong apa? Mau lihat buktinya? Hitam kumal dekil, mana bisa dibandingkan dengan si kaya raya? Kakak, selamat menikah. Kalau bukan karena orang tua berpisah harta dulu. Ayah bawa kau ke kota, mana mungkin hidupmu lebih baik dariku. Pembunuhan. Aduh, ada pembunuhan. Ada orang mati. Ini hari orang tua berpisah harta. Aku terlahir kembali. Sudah kubilang soal pembagian warisan. Suguo Qiang, kau bukan manusia. Aku menikah jauh ke Ludi demi kamu, memperdakan nyawa lahirkan 2 bumu untukmu. Kau malah menggoda janda di kota dan membawanya pulang ke sini. Jangan banyak bicara. Ibu, kau baik saja. Kita pisah rumah. 2 anak perempuan ini aku pilih 1 untuk kubawa. Ibu, kakak ikut ibu. Aku ikut ayah. Setelah hidup kembali, mana mungkin aku ikut dia ke Kang Ba untuk menderita? Nasib ini, kau saja yang jalani. Sepertinya, dia juga hidup kembali. Sangat menginginkan hidupku, ya? Nanti, jangan menyesal. Ibu, aku ikut ibu kembali ke Kang Ba. Susu. Kalau nanti hidupmu susah, ingatlah untuk kembali mencari ibu. Jangan pura-pura peduli padaku. Ibu, siapa yang hidupnya lebih baik nanti? Belum tentu. Di kehidupan lalu, Kaki kambing ini khusus dibuat untuk kalian berdua. Makan banyak biar cepet besar. Siapa yang memasak nasi selembek ini? Ingin numpang makan nasi lembek di rumahku seumur hidup, ya? Sampah, ayo cuci celana dalam adikmu. Cepat. Kak, aku masih punya 1 lagi. di kehidupan lalu, aku jadi orang terkaya karena usahaku sendiri. Adik bodoh yang sok pintar. Kau tunggu saja untuk adik-adikmu cuci celana dalam luntur. Ibu, kalau kau benar-benar peduli padaku, suruh Sutang menyerahkan pekerjaannya padaku. Ja, nanti Xiao Suk akan jadi orang kota. Tanpa pekerjaan orang akan memandang rendah. Bisa saja. Pekerjaan di luar, biaya pengalihan 1.500. Kita kan satu keluarga. Beri aku 1.000 saja. Berani kau minta uang dariku, kau tidak mau hidup lagi. Ayah, kita pinjam dulu dari Ibu Tiri. Lagi pula, di halaman belakang rumah kita, bukankah masih ada harta warisan? Nanti, kita 1 sen pun tidak akan kita tinggalkan untuk mereka berdua. Baik, 1.000 ya 1.000. Kalian tunggu saja, aku pergi. Rumah ini aku tidak mau tinggal 1 menit pun. Ibu, Xiao Tang, kau ikut ibu kembali ke Kang Ba. Nanti akan ada penderitaan tak berujung. ibu. Jangan khawatir. Kau balas surat Ayi dulu. Percayalah padaku. Selama aku ada, kita tidak akan menderita. Kehidupan sebelumnya, harta warisan keluarga Su diberikan murah kepada He Guafu. Harta warisan ini akan kusita lebih awal, kuambil. Anggap saja sebagai ayah, kompensasi untuk ibu. Kakak Wang. Kak, ada masalah di rumahku. Pekerjaan ini. Aku mungkin
mungkin tidak bisa melakukannya. Lihatlah posisi ini. Xiao Tang, kau sebutkan harganya. Posisi ini kuambil. Ah, jangan bilang begitu. Kasih berapapun boleh. Nanti soal kepala bagian. Tolong, beritahu aku. Tenang saja, aku langsung atur. Maaf merepotkan. Beri jalan, beri jalan. Saudari Wang, ada prajurit kecil di luar, tertembak. Tapi tenaga di rumah sakit kita tidak cukup. Kami beberapa hanya bisa merawat. Ini bagaimana? Ayo, aku ikut. Xiao Tang, kamu cuma dokter magang. Kalau ada masalah, Tenang, Kak. Aku yakin bisa. Ayo, baik. Beri jalan, tolong minggir, terima kasih. kondisi korban bagaimana? Belum tahu. Kamu terluka. Aku tidak apa-apa. Periksa prajurit kecil ini dulu. Dia yang menahan peluru untukku. Jangan berkerumun. Biarkan udara lancar. Jangan berkerumun. Terima kasih semuanya. Minggir semua, minggir, jangan lihat. Gunting. Kasa. Ambil lagi alat perang. Darah berhenti. Bawa ke ruang operasi. Tenang, dia akan baik-baik saja. Dan Zeng, ayah dapat kabar. Rogial di hati ayah akan pulang ke Hang. Dia adalah wanita yang menikah keluar saat muda. Namanya Mei Duo. Ayah berharap putrinya bisa menjadi istrimu. Aku tak mau ikut aturan ayah. Aku mau kirim surat beritahu dia. Aku sudah menemukan istriku. Sutang, ayah, dan adikmu datang. Katanya urusan kerjaan. Aduh, aku lupa soal ini. Tolong ambilkan. Ayah. Susu. Ada apa ini? Kamu ini anak durhaka, bikin ayah harus cari janda hei utang duit, malah dimarahi dia. Ini 1000 yuan. Cepat tulis surat janji, serahkan pekerjaanmu ke Susu. Baik. Pas 1000. Ayo cepat tulis surat janjinya. Diam saja kenapa? Tak usah buru-buru. Kamu tulis dulu surat putus hubungan, baru kita bicara. Surat putus hubungan. Apa takut aku nempel ibumu itu? Dengan sifat pembawa sialnya, aku justru takut dia nempel. Ayah, tulis saja. Supaya nanti kita sukses. Dia tak bisa hisap darah kita. Betul. Ibu. Ibu. Uang ini dari ayah. Dia bilang, meski cerai, dia harap kita berdua bisa jalani hidup sesuai keinginan kita. Bodohnya kamu. Sudah tahu sayang ibu. Ibu. Bagus, itu bagus. Bis ke Kangba berangkat setengah jam lagi. Aku ganti baju dulu, kita pergi bersama. Baik. Pak, ada perintah dari atas. Kembalilah ke markas Kangba untuk melapor. Hei, Sutang mana? Dia kerja. Kapan saat timnya selesai? Aku tunggu untuk mulai kerja. Kerja apa? Kamu bilang kerja Sutang. Dia sudah menyerahkan pekerjaannya kepadaku. 1000 yuan, loh? Apa katamu? Dia jual pekerjaannya 2 kali. Ayah, kita tertipu. Berani menipuku. Aku pasti patahkan kakinya. Aduh, Lihat, tidak kubikin kakimu patah. Si tua bangka, baru pinjam 1000 yuan darimu. Sekejap mata sudah diambil oleh Sutang, si gadis itu. Kalian berdua tak berguna, pakai apa bayar? Ibu, jangan khawatir. Keluarga kita masih punya harta warisan. Terkubur di tanah, sangat berharga.
Ketemu. Pasti harta karun besar. Su Guoqiang. Xiaosu, kali ini pulang ke Kangba. Ibu mau menemui seseorang yang sangat penting. Itu cinta pertama ibu. Di kehidupan lalu, aku ingat dia punya 4 anak angkat tanpa hubungan darah. Semuanya orang-orang hebat, tinggi dan tampan. Kalau bisa akur dengan mereka, kita tidak perlu takut lagi Su Guoqiang datang mengganggu. Ibu, kalau ibu mau menikah lagi, aku setuju sepenuhnya. Xiaosu, Xiaosu. Jangan-jangan dia. Buka pintu. Diam. Kalau mau hidup, jangan macam-macam. Turun, tangan di kepala. Cepat turun. Dompet. Uang tunai. Telepon genggam. Kalau mau hidup, semuanya patuhi perintah. jangan sentuh. Ini uang anakku. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Kalau uang tidak boleh. Boleh sentuh anakmu. Tidak boleh. Bocah. Kamu dari mana? Kenapa tidak boleh? Atas dasar apa tidak boleh? Karena dia dokter. Nanti kalau kamu terluka, dia bisa menurunkan pendarahan. Untuk keamanan semua, segera naik ke bus. Di pos depan ada yang menjemput kita. Cepat. Percayalah padaku. Kamu akan baik-baik saja. Percayalah padaku, dia akan baik-baik saja. Ayo, pergi. Kawan lama. Kali ini kamu berjasa besar. Kami menyusuri beberapa perampok itu, hingga mengungkap geng kriminal terbesar di kota Pinyin. Bagaimana dengan para sandera? Maksudmu? Penumpang bus itu. Mereka pergi setelah membuat laporan di pos. Aku harus kembali ke markas. Tolong bantu aku. Di rumah sakit daerah Pinyin ada gadis bernama Sutang. Cari alamatnya. Dan antar ini untuknya. Ini kan cincin menantu warisan keluargamu. Akhirnya kamu sadar juga. Kalian 4 bersaudara, kalau kamu tidak menikah, 3 lainnya ikut-ikutan. Terutama Jiang yang itu, sifatnya sangat keras kepala. Aku akan segera minta izin pada atasan. Nanti, ayah akan secara resmi melamar ke rumahnya. Makan, cuma tahu makan. Kerja di rumah sakit sudah hilang. Masih ditipu orang licik Sutang 1000 yuan. Berdasarkan apa kau berani makan? Mei Li. Meski Xiaosu kehilangan pekerjaan sebagai dokter magang, tapi rumah sakit masih butuh perawat. Gajinya bahkan lebih besar belasan yuan per bulan daripada dokter magang. Suruh dia mulai besok. Gajinya semua untukmu. Ayah, kerjaan perawat di rumah sakit itu angkat tai dan kencing. Apa ini kerjaan manusia? Lihat, putri kesayanganmu ini tidak tahan dihina seperti ini. Kalau utangku tidak bisa dibayar, ya gadaikan rumah ini. Kau berani membantah sekarang? Kau pikir datang ke sini untuk hidup enak? Besok, kau harus pati pergi kerja. Atau angkat kaki dari sini. Bukankah seharusnya hidupku di kota berjalan lancar? Kenapa ibu tiri memperlakukan aku seperti sampah? Ayah juga mengaku seperti pembantu. Tapi, bahkan Sutang bisa bertahan. Masa aku tidak bisa?
Tunggu sampai ayah dan ibu tiri menjadi kaya, hidupku juga akan membaik. Jangan tertawa, berhenti makan. Ayi tinggal di Kagong. Turun mobil, masih naik kuda beberapa jam baru sampai. Ibu. Aku sudah muntah begini. Masih harus naik kuda. Sebelum datang, aku tulis surat untuk Ayi. Putra kedua Pala, Jiang Yang. Seharusnya sudah tiba. Ini Pala pamanmu putra keduanya. Cepat, sapa kakakmu itu. Anak ini kenapa sangat tak sopan? Maaf. Ajia. Kudamu di depan. Aku antar dia pulang dulu. Baik. Ya ampun. Turunkan aku. Aku mau muntah. Wanita Han, sungguh manja. Di Kangba kami, tak ada pria yang mau menikahi wanita selemah kamu. Wanita Han memang merepotkan. Di Kangba, tak ada pria yang mau kamu. Aku pulang sendiri. Jiang Yang. Xiao Tang bukan gadis Kang Ba. Jangan kasar begitu. Naik kuda. Naik kuda. Bodohnya. Santai kakimu. Pinggangmu kecil. Jelas tak bisa naik kuda. Tubuhmu ringan. Ember susu pun tak sanggup angkat. Kulitmu putih. Guncangannya sakit sekali. Aku mau muntah. Tahan. Marah lagi ku muntah di wajahmu. Kamu. Aku sepupumu Jinzu. Setelah kita mandi, mari temui Ayi. Ayo. Sutang. Kelihatannya kurus. Ternyata isinya banyak. Lembut sekali. Jinzu, aku geli. Pasanganmu di masa depan pasti sangat beruntung. Aye, kau jahat. Jinzu, Jiang Yang menjaga kami di pintu. Dia pelindung kami. Di desa banyak gadis suka padanya. Tapi standarnya terlalu tinggi, tidak ada yang disukainya. Sutang, kau punya pacar. Bagaimana pendapatmu tentang Jiang Yang kami?
Dia ini sulit, tajam mulutnya, seperti Hu Tao Feng. Kalau ada gadis menciumnya, bisa keracunan. Orang seperti dia, di sukuhan kami, juga tidak ada yang mau. Kau tetap orang pertama yang berani berkata begitu tentang Jiang kami. Oh iya, sudah kusiapkan jubah untukmu. Nanti selesai mandi, ingat ganti ya. Terima kasih, Aji. Sutang, kau cantik sekali. Seperti Dewi Gunung Salju. Badan kecil wanita itu tertiup angin saja jatuh. Apa bagusnya? Sudah kuduga kau akan terpesona oleh Sutang kami. Aku tidak pernah lihat wanita memakainya sejelek ini. Kau, Kau pasti akan menyesal. aku, wanita Han. Memang bisa ilmu sihir ya? Aji, Silly, pergi sana. Xiao Tang. Ikut ibu temui Ayi. Ibu. Aku Mei Duo. Aku pulang. Aku pulang. Ibu. Kenapa kondisi Ayi parah sekali? Siapa yang biasa merawatnya? Mei Duo. Ibu. Ada apa? Dulu aku langgar janji nikah. Tinggalkanmu, nikah jauh ke Ludi. Tapi kau tetap tinggal merawat ibuku menopang keluarga ini. Aku bersalah padamu. Pala, Tidak, tidak. Pulang saja sudah baik. pala. Sekarang aku tak takut lagi. Omongan orang lain. Jangan pergi lagi. Ini, kan memang rumahmu. Tidak pergi. Lihat ibu punya sandaran. Aku lega. Kenapa bisa begini? Ayi sebenarnya tidak sakit. Dia keracunan. Ayi sudah lama keracunan. Aku harus cepat buat rencana-rencana pengobatan. Lihat masih bisa selamatkan Ayi tidak. Ibu. Penyakit Ayi bisa aku obati. Ibu. Ibu ingat. Kau tak biasa minum suyucha. Malah suka kietang yang ringan. Ibu kalau ada beban hati, bisa juga cerita padaku. Ibu pergi dengan tergesa-gesa dulu. Semua urusan keluarga ditanggung Pala. Saat Ayi terbaring sakit, dia juga yang menyuapi makanan dan obat. Betapa bodohnya aku. Kenapa dulu aku begitu bodoh? Ibu yang bodoh. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kamu hanya terlalu ingin mengejar kebahagiaan, hingga tidak menyadari bahagia itu ada di sampingmu sendiri. Lihatlah, sekarang sadar pun tidak terlambat. Aku bersalah pada Pala. Aku juga bersalah pada kalian. Aku mencarinya sekarang. Apakah terlalu memalukan? Ibu, aku bisa lihat Pala ke orang baik. Dan baik juga padamu. Aku dukung kamu mengejar kebahagiaan. Kamu juga perlu hidup untuk dirimu sendiri. Benarkah? Terima kasih, Sutang. Putriku yang baik.
tiba-tiba punya ibu tiri dan adik tiri seperti aku. Dengan sifatnya, mungkin sulit diterima. Jiang yang pala memanggil kalian pulang. Jiang yang wajahmu kenapa cemberut begitu? Kalian berdua apakah? Aji, tidak apa kita pergi dulu, biarkan dia. Abu. Suyucamu. Jangan sampai tangan lembutmu terbakar. Nanti menyalahkanku lagi. Mei Duo kali ini kembali untuk menetap. Aku ingin penuhi janji lamaku. Menikahinya sebagai nawaku. Bagus sekali. Kalau begitu Sutang juga tak perlu pergi. Tapi aku ada usul. Biarkan Jiang yang menikahi Sutang, agar keluarga kita makin erat. Apa? Tidak, itu Eke ini tak boleh. Abu layak dapat yang lebih baik. Sutang tak suka pada Jiang Yang. Ayah, aku lebih baik menikahi Sili daripada wanita lemah ini. Bocah kurang ajar, apa katamu? Sili itu anjing jantan. Hu Taufeng saja ingin hidup bersamanya, tapi Sili tak mau. Kau, Benar kan, Sili? Anak-anak di rumah ini satu persatu bikin kesal. Si sulung menulis surat bilang padaku. Dia bilang dia jatuh cinta pada seorang gadis Han yang baru 2 kali ketemu. Aku bisa mati dibuat mereka. Sudah, makan dulu. Ayah minum dan judi tiap hari, ibu tiri hanya tahu menyudutkanku. Kapan bisa kaya raya? Halo, apa ini rumah Suguokiang? Kau penagih utang ya. Pergilah, kami tak punya uang, hidup saja susah. Sugokyang, kau buat masalah lagi di luar? Tidak, benar-benar tidak. Saya Ding Wei, petugas pos hari ini mewakili teman. Menemui Stresu. Anda cari saya. Drasu. Sudah punya pacar? Saya. Kepala ding susu kami. Baru mulai kerja. Belum punya pacar. Drasu. Saya bicara langsung. Ya, saya punya teman perwira dan Zeng. Dia suka Anda. Tolong pertimbangkan dia. Ini tanda cintanya. Perwira, tak ingat orang ini. Jangan-jangan peminat Sutang dulu, peminat masa lalu. Kalau begitu saya terima. Omong-omong, Stuart, saya perawat di RS cukup capek. Teman perwira Anda. Bisa carikan kerja kantoran, kerja kantor? Gadis ini materialistis. Entah dan Zeng suka apa. Baik. Saya coba tanyakan. Sepertinya jalan hidup Sutang dulu, jalan hidupnya dulu. Sutang, rezekimu. Rezekimu saya nikmati. Kawan lama. Tanda cintamu sudah saya sampaikan. Wanita dan keluarganya setuju dengan pernikahan ini. Bagus. Sampai di Kangba. Ajak ayah kembali lamar bersama, agar dia tahu niatku. Dan Zeng, aku dan Ajia Mei Duo akan menikah. Jangan lagi bicara soal menjodohkan gadis Han. Cepat pulang lihat adik tirimu. Ayah lagi asal jodoh-jodohkan. Kali ini pulang. Harus jelaskan padanya, aku sudah punya orang yang dicintai. Takkan menikahi adik tiriku sendiri. Oke. Ada apa, Xiao Tang? Oke. Aku tahu kondisi ayah sulit, ingin gelar pernikahan dengan ibuku. Ini sedikit bantuanku. Pria Kangba akan terima pemberian wanita. Uang akan kucari sendiri. Bocah nakal, mau kemana? Oke, tidak apa-apa. Hu Taufeng dia cuma pergi cari kekasih lamanya. Ayo, Sili. Sudah 2 hari, kenapa Jiang yang belum pulang? Jangan-jangan dia dimakan serigala. Cih, sentuh kayu. Jiang Yang.
Ayah, jual ini. Untuk persiapan pernikahan Ajia, beli juga 2 baju baru. Siliku. Bagus. Jiang Yang, cepat obati lukamu, nanti infeksi bahaya. Xiao Tang, kan kamu belajar perawat, cepat bantu ayahmu membalut lukanya. Luka kecil ini bukan apa-apa. Aku tidak cengeng. Ha, Tidak cengeng, kenapa teriak? Ikut aku. Ketemu. wanita ini benar-benar bisa ilmu sihir. Kamu mencari barang saja lama banget, sengaja tidak mau mengobati aku. Dia sakit jiwa ya. Pantas saja jadi bujangan seumur hidup. Saya datang untuk mengambil baju pengantin keluarga Pala. Tunggu sebentar. Pusa R. Punya orang yang disukai. Beli ini untuk diberikan padanya. Mata mana kamu pakai melihat? Aku punya orang yang disukai. Bocah nakal. Wataknya masih sama buruknya. Kak, kenapa kamu pulang? Ayah menikah. Bagaimana aku bisa tidak hadir? Belum pernah lihat kamu memberi barang untuk perempuan. Sudah punya pacar. Juga tidak bilang ke kakak. Wanita itu bukan pacarku. Aku pergi. Pusa R. Kuba Puyo. Bos. Bungkus baju itu untukku. Aku ingin lihat bocah nakal ini akhirnya cari adik ipar seperti apa untukku. Sili, lepaskan, lepaskan. Sili, Sili, lepaskan. Silly. Lepas. Tawon besar. Lihatlah pacarmu perbuatannya. Kuba puyoku semua digigit sampai rusak. Cuma baju jelek. Apa yang heboh? Aku ganti saja. Untukmu. Aku tidak mau. Aku tidak mau barangmu. Ini hadiah perkenalan dari kakak untukmu. Kalau tidak mau, sudah. Bukannya kakak di pasukan? Tentu saja pulang untuk ikut pernikahan ayah. Mau enggak sih? Dari kakak, pasti mau dong. Memang hebat sih kakak, selera bagus banget. Tidak seperti orang-orang tertentu. Itu kan aku duluan. Sudahlah. Cepat ikut aku ketemu kakak. Ayah, minum teh. Kau mau pulang berarti masih mau dengar nasihatku 2 hari ini, coba rukun dengan adik tirimu. Urusan pernikahanmu juga sudah waktunya dipikirkan. Ayah. Aku sudah punya wanita yang kucintai. Kali ini aku pulang ingin mengajak ayah ke Ludi untuk melamar ke keluarganya. Aku tidak setuju. Anak padang rumput harus menikahi wanita padang rumput. Kalau kau tetap mau menikahi orang Han, menikahlah dengan putri ajiamu, hanya dia yang cocok di mataku. Aku yakin adik tiri gadis yang baik, tapi bagiku dia hanya adik, tidak mungkin jadi istri. Kau sudah punya pendirian sendiri, untuk apa pulang lagi? Pergi cari kebahagiaanmu saja, jangan bikin kesal di sini. Ayah, meskipun ayah marah, aku tetap akan berkata. Aku sudah memilih gadis Han itu, tidak akan menikahi adik tiri. Xiao Tang, cepat ikut aku. Ada urusan mendesak. Ayah Jinzu bilang ada urusan. Nanti aku panggil dia lagi. Orang tadi itu. Pasti aku keliru. Sutang tak mungkin di sini. Kakak, ayah marah lagi padaku.
Oh iya, kakak, surat sampai di rumah. Kayaknya suratmu. Kalau dalam 3 hari kau tak datang bahas lanjutan, aku ikut keinginan warga, carikan jodoh baru untuk Sutang. Ayah, pihak wanita desak kita segera lamar. Kalau tidak pergi, pernikahan batal. Kau sudah mandiri. Aku tak bisa aturmu lagi. Tapi restu pernikahan ini, aku tak bisa beri. Ayah, dalam hal ini tekadku sudah bulat. Mau ayah dukung atau tidak, aku akan tetap lamar. Uang ini untuk Mei Duo Ajia sebagai uang mahar. Ayah, tolong sampaikan padanya. Kakak, kau benar tak mau hadir di pernikahan ayah. Ayah, maaf, tapi aku harus pergi. Lain kali pulang, aku pasti minta maaf langsung pada Ajia dan adik tiriku. Ah, kakak, Biarkan dia pergi. Jika pergi, jangan kembali lagi. ah, kakak. Sutang, cepat periksa Ayi. Pagi ini dia tak makan sepiring pun. Setelah minum obat manba tak ada perbaikan. Kau pernah kerja di rumah sakit. Sutang, cepat selamatkan dia. Kakak, obat di atas meja itu dari mana? Obat di atas meja itu dari mana? Ini obat dari manba. Dia sudah merawat Ayi selama 7 tahun. Selama ini minum ini. Pantas saja Ayi tak kunjung sembuh. Ternyata ada yang sengaja memberi racun di obatnya. Kakak, Manba yang merawat Ayi ini, siapa asalnya? Manba itu dicari oleh menantu Ayi secara pribadi. Biaya obatnya tiap bulan lebih dari 100 rupiah. Uang yang dikirim kakak dari tentara. Habis untuk biaya pengobatan. Sepertinya ada yang demi uang ini. Tak ingin Ayi sembuh total. Jadi terus memberi racun kronis. Menyiksanya selama 7 tahun penuh. Kakak, bisa tolong rebuskan air panas? Baik. Hanya bisa bersihkan racun dulu. Nanti pelan-pelan pulihkan tubuhnya. Sampah. Habis merayu pria dari daratan. Kembali rayu pria padang rumput. Kali ini tak kasih uang mahar. Jangan harap bisa menikah. Ibu, Lepaskan aku. ibu, kamu baik-baik saja? Tak apa. Di Kangba, perempuan harus patuh pada ayah dan kakak laki-laki. Ayah sudah tiada, kau harus dengarkan aku. Kau ingin menikah lagi. Suruh Pala, serahkan uang maharnya. Ayi sudah sakit lama sekali. Kau sebagai anak laki-laki pernah urus dia? Berani sekali kau minta uang. Sutang, jangan bertengkar dengan pamanmu. Kita semua satu keluarga. Ibu, Kalau bukan aku yang menyuruh orang cari Manba untuk obati Ayi, dia bisa hidup sampai sekarang. Justru ibumu itu bersenang-senang di luar bertahun-tahun. Apa dia lupa di sini masih ada ibu? ternyata Manba yang meracuni Ayi adalah orang yang dia cari. Kau. Nila, Ajian, karena kalian begitu berbakti, bawa pulang Ayi sekarang juga. Kau ini siapa? Berani-beraninya kau sentuh anakku. Apa mau kulakukan setelah memukulnya? Atas dasar apa kau pukul dia? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Apa yang kau lakukan? Berani sentuh wanitaku lagi. Kepalamu kuhancurkan. Pala, Pala, mau menikahi perempuan keluarga kami, tidak memberikan mas kawin, kurang pantas, bukan? Uang mahar akan kuberikan. Tapi, kalian hari ini harus minta maaf pada Mei Duo dan Sutang. Kita semua satu keluarga. Hari ini kami sebenarnya datang untuk membicarakan mas kawin. Kami datang membahas mas kawin. Frau Ming, Anila, Ayi sudah sakit bertahun-tahun. Kalian tak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Semua biaya ditanggung Ake. Jika dihitung totalnya, sudah mencapai 10.000 yuan. Kalian minta uang mahar? Baiklah. Kalian balikin dulu 10.000 yuan itu. Berikan pada Ake. Aduh. Kami tidak punya uang. benar.
Uang sebanyak ini cukup untuk kami bangun rumah 2 lantai di kota kecil. Betul. Kalian. Ibu. Sepertinya racun sudah dikeluarkan. Ai akan segera sadar. Kenapa ibu muntah darah? Apa Manba memberikan racun terlalu banyak? Tunggu dulu, lihat bagaimana keadaannya. Kenapa ibu muntah darah? Pasti Sutang yang berbuat jahat. Sayang, kau sakiti ibuku. Aku takkan berhenti sampai kamu membayar. Aku takkan berhenti. Jiang Yang, dia menyakiti Ayimu. Kenapa kau masih melindunginya? Sutang tidak menyakiti siapapun. Aku percaya padanya. Aku hanya menggunakan akupunktur untuk mengeluarkan racun dari tubuh Ai. Sekarang Ai sudah batuk darah beku. Itu artinya, akupunturku berhasil. Cepat lihat, ibu ada reaksi. Ibu. Katakan, ada racun dalam tubuh Ai, tapi dia selalu minum obat. Mengapa bisa keracunan? Itu. Tanya saja Anila. Ai sudah sakit 78 tahun. Aku curiga, Anila yang cari Manba untuk racuni Ai. Omong kosong. Jangan percaya wanita ini. Nanti tunggu Ai sadar, kita tanya dia langsung. Dengan anak kecil sepertimu, tak ada yang perlu dibicarakan. Kita pergi. Ayo pergi. Ama dan Ake mau menikah. Urusan dengan mereka nanti saja. Ini rumahnya. Susu malt, royal jelly. Kau beli 2 kalung emas juga? Dan Zeng, persiapan lamaranmu terlalu mewah. 1 untuk dia, 1 untuk ibunya. Orang Han punya pepatah, kalau ibu mertua setuju, perkawinan ini pasti akan terlaksana. Siapa? Halo, Bibi. Ah, silakan masuk. Duduk, duduk. Susu kami kerja di rumah sakit. Aku suruh 2 anak ini cari dia. Silakan duduk. Huawen Huawu, cepat cari kakakmu. Dasar anak bendel. Calon suamimu datang cari kamu. Dengar ya, ibu suruh kamu cepat pulang. Cepat sekali, Jia Tempeng. Tampan, tinggi sekali. Menurutku, kau tak pantas dengannya. Bawa barang bagus nggak? Semua barang mewah dari toko serba ada. Dia belikan emas untuk mama. Dia perwira ya. Pasti dong. Tinggi, ganteng, dan kaya lagi. Kakak ipar, merokok dulu, merokok. Kakak ipar minum dulu, minum. Cepat duduk. Sayang, ini shell rajutanku sendiri. Sayang dong, masih ada wangi kulho. Bibi. Kawan Su belum pulang. Ini dia kawan Su yang muda. Ding Wei, dia bukan orang yang kucari. Mungkin Sutang. Sutang. Siapa dia? Sutang anak sulungku, tapi dia anak durhaka ikut mamanya ke Kangba. Tolong kembalikan cincin batu pirus ini padaku. Hah? Ini. Ayo pala kita menari. Jangan minum banyak. Oke.
Ayo minum dulu. Minum. Sutang, duduk sini. Jiang Yang, Sutang hari ini cantik ya. Sutang hari ini cantik ya. Meski cantik, dia tetap sampah yang cantik. Sutangku Bapuyu ini sungguh indah. Benarkah? Baju ini lebih cantik dari bunga gesang di padang rumput, lihatlah. Terima kasih. Sutang, lihat, kuatkan aku. Aku bisa menggendongmu lari di padang rumput. Kalau dulu ayah berani sedikit, mungkin dengan ajiamu, tidak akan sedemikian terlambat baru bersatu. Minggir, semuanya minggir. Minggir. Kebakar, aku tak tanggung jawab. Jiang Yang, kamu makan mesiu. Jangan pedulikan dia. Si tawon besar hari ini. Dia patah hati. Ayo, Ayo, tidak. Satu-satu. Kamu. Ayo, ayo, satu gelas lagi yang terakhir. Jinzu, tolong tarik Sutang ke sini, dia kebanyakan minum. Tidak, tidak. Pergilah pergi minum dengan Sili. Ayo Sutang, Selamat tinggal. kita pergi menari. Kita minum, kita minum, kita minum. Jiang Yang. Jiang Yang. Mulai sekarang, kamu dan Sutang adalah saudara kandung. Nanti kalau Sutang kami menikah, kamu sebagai abu, harus antar dia naik kuda. Dia berkhayal saja. Jiang Yang, kamu harus belajar dengan Sutang kami hidup damai. Jangan ganggu dia lagi. Ajin. Kamu ganti baju zirah. Kok keras sekali? Kuda jenis apa ini? Sangat berguncang. Keras lagi. Sakit sekali. Kamu mabuk. Aku antar kamu pulang. Gidap wa gidap. Jangan minum lagi. Minumlah sup kia untuk sadar. Di mana Sutang dan yang lain? Sutang mabuk berat. Jiang Yang mengantarnya ke kamar. Lihatlah kedua anak ini. Kita, hanya kita di sini. Janggutmu menusukku. Tadi malam beberapa pusa air mengelilingi Sutang dan memaksanya minum. Sutang pun mabuk. Tampaknya Sutang cukup populer. Ayi, kau sudah bangun. Cepat masuk. Ku dengar tadi malam banyak pusa air mengelilingimu. Ada yang kau sukai? Ayi. Kupikir Jiang yang cukup baik. Ibu. Siapa tanya kau? Semakin dekat hubungannya, semakin egois orangnya. Kau tidak hanya mengatur Sutang, tapi juga aku. Hidupku sudah cukup. Aku ingin menemui ayahmu. Kau nekat menyelamatkanku.
tanpa mempedulikan perasaanku. Ibu, Kau ingin kembali dan menikah lagi, ingin berbakti padaku, itu urusanmu. Bagaimana dengan Sutang? Pernahkah kau tanya dia apa yang dia inginkan? Apakah dia mau tinggal di sini? Sutang. Ibu kurang pertimbangan. Kau begitu pintar, lebih cocok berkembang di kota. Ah, urusan nanti bicara nanti saja. Pokoknya aku sekarang ingin tinggal di sini menemani Ayi. Aku juga akan tinggal menemanimu. Hari ini aku akan cari Anila. Suruh dia kembalikan uang yang dia pinjam dari Ake selama ini. Semuanya harus dikembalikan padaku. Kamu sendirian mana bisa? Jiang Yang, kamu temani Xiao Tang pergi. Siapa mau pergi silakan. Kau cari masalah. Lagi pula dia pasti akan pergi juga. Ngapain repot-repot? Ake, aku bisa sendiri. Aku tidak mau dipukul ayah. Kamu ikut aku. Abu, ajarilah aku naik kuda. Orang dengan koordinasi tubuh buruk, sepertimu pasti tidak akan bisa belajar. Kapten, bukankah itu adikmu Jiang Yang? Itu dia. Itu kan adikmu Jiang Yang. Iya, Jiang Yang. Yang di sampingnya mungkin kekasih hatinya. Jiang yang punya pacar, sepertinya keluarga kalian akan ada acara bahagia. Aku pasti akan memberi angpau besar untuknya. Kapten katanya di sini ada kebiasaan saudara laki-laki bisa berbagi istri masing-masing. Kalau begitu istri Jiang yang bukan juga istrimu? Sekarang, bukan zaman kuno lagi. Meski adat pernikahan masih ada, tapi harus lihat pendapat yang bersangkutan. Kalau aku menikahi kekasih hatiku, Jiang Yang ini, jangan harap sentuh dia sedikit pun. Nama Sutang jarang. Tinggal 3 lagi perlu dikonfirmasi. Kita cepat ke pos jaga berikutnya. Ayo sini, lihat ini. Kalian mau beli barang? Biaya pengobatan Ayi selama ini, semua dibayar ayah. Kembalikan uangnya padanya. Dia yang mau bayar sendiri. Aku tidak paksa. Kenapa harus aku yang bayar? Jangan omong. Yang Mei Duo memang jago belakangan. Gantung dia 7 tahun. Masih setia begitu. Coba hina Ajia lagi. Aduh, tolong. Dihajar orang. Tolong. Hajar sini. Biar semua lihat. Keluarga pala ini. Mereka bukan kaki tangan, ya pembunuh. Urusan begini. Harus kami perempuan yang urus. Aduh. Aduh. Ayo. Aduh. Gak apa-apa. Berani kalian melawan orang tua. Dia yang minta sendiri. Paman. Paman juga perlu? Sekarang bisa bicara baik. Mari kita bicara baik-baik. Apa ini? Ini ramuan dari muntahan Ayi, diambil dari dalamnya. Ramuan ini namanya Nao Yang Hua. Kalau tertelan, saraf bisa lumpuh. Bahkan koma lama. Kalau begitu, Ayi, kamu keracunan baru jadi sakit. Betul. Ayi saya sudah sakit 7-8 tahun. Apa kebetulan? Tepat 7 tahun lalu mereka minta Manba buatkan ramuan untuk Ayi saya. Bunga Nao Yang Hua ini bukan tanaman lokal kita, hanya tumbuh di selatan Sungai Yangtze. Dawa punya saudara di Zedu. Dia sering ke desa kita untuk beli tanaman obat. Iya. Terus kenapa? Kamu tak bisa buktikan kami yang meracuni. Betul. Kalian yang suruh Manba buatkan ramuan itu, ampasnya masih ada. Kalau tak mengaku, kita jalani proses hukum. Iya. Jahat sekali. Iya. Bukannya aku suruh bawa ampasnya, sekarang jadi masalah. Ayi saya baik hati. Tak mau keluarga saling bunuh.
Aku beda. Kalau tak mengaku, kita urus secara resmi. Abu, ayo pergi. Tunggu. Jamu. Itu. Mari kita bicara baik-baik. Bicara baik-baik, ya. 200, 210, 260, 207, 208. Tak kusangka. Kau memang berbakat. Aku hanya menakuti mereka. Aku bahkan tak punya bukti. Salahkan saja hati nurani mereka yang bersalah. Kalau kau berani gunakan akal licikmu padaku, kubereskan kau. Mana mungkin. Aku anggap kau kakak kedua sendiri. Siapa mau jadi kakakmu? Kau. Abu. Ini uang hasil keringat pala. Serahkan padanya. Kalau bukan kau, uang ini pasti tak kembali. Pala pasti tak mau menerimanya. Kalau begitu, aku simpan untuk ibuku. Rumah bibimu bagus sekali. Nanti saat aku sudah cukup uang, aku juga akan bangun rumah 2 lantai. Uangmu sendiri. Simpan saja untukmu. Jangan khawatirkan keluarga. Ladang penggembalaan di desa sudah mulai dibuka untuk dikontrak. Setelah aku buru beberapa banteng liar lagi, aku akan urus ladang itu. Kau ini keledai Bendel. Bendel mati saja kau. Ake, warga desa sekitar dengar kabar, Ayi yang sakit 7 tahun, disembuhkan oleh Sutang. Semuanya datang berobat. Manbaya, pinggang tua saya ini selalu sakit sampai tak bisa lurus. Cepat beri saya 2 tusukan. Dan anak saya, selalu mengeluh sakit perut, tolong periksa dia dulu. Sutang Manba. Cepat pulang lihat, anak kambing saya. 2 hari tak makan minum, lesu, hidungnya kering. Ake, saya bukan dokter hewan. Sepanjang hari hanya tahu main. Sedikit pun tak kerjakan hal serius. Lihatlah Sutang. Hari itu kamu dan Sutang bawa pulang uang. Dia langsung beri saya. Tak ragu sedikit pun. Ayah, kamu juga berani minta. Bocah nakal, saya langsung beri kamu. Ajia simpan uangnya. Suruh dia bantu simpan untuk Sutang sebagai mas kawin. Sutang, ini ibu kurang pertimbangan. Kamu begitu pintar, ke kota berkembang lebih cocok. Dia akan pergi. Dia tak akan menikah di sini. Aduh, saya dengar, hari ini Sutang, keluarga yang dikunjungi orang kaya, dan Pusa keluarganya, juga suka pada Sutang. Apakah kamu mau pergi? Jemput Sutang pulang. Siapa mau pergi, silakan. Saya tak akan pergi. Kamu makanlah. Abu, hari ini aku periksa pasien di rumah orang kaya. Coba tebak, dapat berapa? 40 yuan. Ambil. Ngapain dikasih ke aku? Dengar dari Ajia, kamu ngurus uang di rumah. Itu uang untuk Ludi. Uangmu simpan sendiri. Bukannya kamu mau sewa ladang penggembalaan. Suruh ambil, ya ambil. Urusan ladang hampir selesai. Aku nggak mau. Kamu ambil. Jangan. Ambil. Tidak mau. Nggak mau ya turun. Kamu. Ya sudah. Uang ini, kutip dulu padamu, simpan di sini. Nanti buat nikah. Oh ya, Abu, kapan kamu ajari aku naik kuda, supaya nggak perlu selalu merepotkanmu? Sibuk. Kamu. Sibuk. Kalau kamu nggak ajarin, aku minta kakak Jinzu ajarin. Ji. Ini kuda yang kubesarkan dari kecil. Sangat jinak. Sebenarnya, naik kuda itu mudah. Xiao Tang, lihat ya. Kamu cuma perlu begini. Duduk di punggung kuda. Pegang kendali. Kepit erat dengan kaki. Lalu kuda akan berlari. Mana orangnya? Ci. Belum selesai kuajar, kok sudah bisa? Aduh, kakak, tolong. Kakak. Tolong. Kamu bodoh ya. Kamu tahu, nggak kuda Kangba dibesarkan bersama majikannya. Cuma mau kenal majikannya sendiri. Kamu, sembarangan mendekat. Ini kan.
Abu. Terima kasih. Kalau begitu, jangan cari mati lagi. Xiao Tang, kamu bikin aku kaget Xiao Tang. Kakak Jinzu. Kamu baik-baik saja? Aduh, Nanti aku ajarin kamu. Jangan sampai Aisha Jinzu. Yang setengah matang ini. Bayangkan dirimu seperti bandul jam. Bahu, jangan bergerak. Pinggul, harus diayun ke depan. Jangan gerak. Tempel erat. Pinggulmu ini harus didorong ke depan. Ya, bodoh sekali. Pegang kuat tali kekang. Saat kuda mulai berlari, ikuti langkah kudanya. Goyang alami. Apa mataku yang salah lihat? Aduh, aduh. Ci. begitu Sutang celaka kamu langsung panik. Sampai doma kesayangan dikasih naik orang. Masih bilang gak suka dia. Kak, aku sudah bisa. Masih jauh. Turun. Miringkan badan. Mulai sekarang domaku berikan padamu. Abu. Bukannya kamu bilang kuda kecil daerah Kangba umumnya dari kecil bersama majikan dibesarkan? Bukannya cuma punya satu majikan? Dia sudah tua. Aku nggak mau. Pria brengsek yang ganti hati. Duoma kamu jangan ikut dia, ikut aku. Hidup enak, hidup senang. Lupakan si tak setia itu. Jangan bergerak. Tempel erat. Sili. Keluar. Sutang baru celaka, langsung panik begitu. Ajin, Ajin tolong. Ajin. Apa ini rasanya? Suka pada seseorang. Sutang. Aku suka kamu. Sutang. Apa? Aku mau bicara. Cepat katakan, aku dan Duoma mau pergi. Apa? Katakanlah. Jangan lewat jalan liar. Banyak binatang buas. Aku tahu. Aji, maksudku. Ular dan serigala. Apa? Kamu serigala cabul. Aneh. Kenapa dia tak marah hari ini?
Astaga. Kudaku. Duoma. Tembakan. Kota ini dekat perbatasan. Sering ada milisi bersenjata. Jangan-jangan Duoma celaka. Duoma. Duoma. Di kehidupan lalu, adikku lulus akademi militer. Ini senjata tipe militer. Tahan. Aku segera selamatkan kamu. Dia. Apa? Aku sudah di surga. Aku baik hati menolongmu, kau malah melecehkanku. Kupikir kau orang baik. Abu. Abu. Siapa yang lakukan? Ah. Ini bukan darahku, ini darah pasien. Pulang aja lama banget. Ayah takut kau kenapa-napa. Suruh aku jemput. Kamu jangan khawatir. Aku bisa jaga diri. Siapa yang khawatir? Ayah dan Ajia. Nunggu kamu makan. Sutang. Sutang. Bos dan Zeng sudah sadar. Ternyata. Mimpi. Dan Zeng, kamu istirahat dulu. Kali ini, kau sendirian. Menembak mati 2 militan. Prestasi besar. Seluruh organisasi nunggu kamu kembali. Siapa yang bawa aku pulang? Aku. Tapi waktu kutemukan kamu pelurunya sudah diambil. Lukanya dibalut. Dia. Pasti dia yang selamatkan aku. Jangan bos, jangan bergerak. Bos, kata dokter, kamu belum boleh bergerak bos, bos. Abu. Aku sudah bisa naik kuda, kenapa masih jemput? Kenapa? Ganggu acara lo. Ayah takut kamu kedinginan. Suruhku bawa selimut. Kakak, kamu di sini. Siluet ini. Kenapa familiar sekali? Diam saja. Nanti masuk angin, Ajia marah. Oh. Ci. Kakak. Sudahlah, ayo, pulang.
Jiang Yang. Dia ini benar-benar sudah besar. Pada orang yang disukainya, sampai begitu perhatian. Sutang. Kamu di mana? Ci. Jiang Yang. Orang tadi itu kakakmu. Entah lagi cari siapa, sampai tak mau pulang. Kurasa. Pasti orang yang dicintainya. Bisa membuat kakakku menunggu di cuaca dingin begini. Perempuan seperti itu. Lebih baik tidak usah. Kau ini bodoh, ngerti apa? Satu mau memukul, satu mau dipukul. Cinta itu. Siapa yang bisa jelaskan? Kalau begitu, menurutmu apa itu cinta? Kalau begitu, menurutmu apa itu cinta? Menurutku. Cinta. Saat pertama bertemu, terasa segar. Saat bersama, terasa tenang. Di masa depan, akan berdiri di jalan hidup satu sama lain. Kalau begitu, kau punya orang yang disukai? Ada. Kau. Dan ibu. Ke Aayi. Kakak ketiga. Adik keempat, kakak sulung mereka. Karena kita keluarga, tentu harus saling mengandalkan. Aku tentu suka padamu. Siapa mau jadi keluargamu? Jiang Yang. Balik. Kadang lebih baik jadi bisu. Sutang. Astaga. Kau yang tabraku duluan. Saat mimisan jangan angkat kepala. Pakai ini, cepat berhenti. Pulang jangan lapor pada ibuku. Wahahaha. Wahahaha. Pulang nanti kau cuci sepatuku. Mimpi kau. Wahahaha. Hua Wen. Hua Hu. Hei Mei Li itu galak sekali. Ah, kenapa hari ini aku pilih hari ini? Adik Su. Terima kasih, ayah. Uang ini untukmu untuk belanja di kota. Berdagang kecil di Kangba. Ayah mau usir aku? Tidak. Ini karena lihat kamu jadi perawat terlalu capek. Hasilnya sedikit, makanya dengan bibimu berunding, putuskan biar kamu berdagang kecil saja. Baiklah. Di kehidupan sebelumnya, keadaan keluarga pasti mulai dari ayah berdagang baru mulai membaik. Aku duluan memulai, juga tidak apa-apa. Sumanba, hati-hati di jalan. Tak usah antar, aku ada kuda untuk pulang. Kakak kedua. Aku bisa naik kuda sendiri. Cara naik kudamu jelek sekali. Jangan bilang di luar kita satu keluarga. Kamu. Kacang tanah. Kamu tahu, aku suka ini. Dari pemilik toko besi. Siapa tahu kamu suka. Enak. Tidak enak sama sekali. Adik keempat tak suka ini. Kamu makan sendiri. Benarkah? Gadis itu kenal sekali. Jiang Yang. Cari orang, minta tugas luar. Sekarang lihat siapa seperti dia. Terus begini, bisa gila nanti. Apa yang kau bisikkan? Komandan. Lukamu belum sembuh. Bagaimana kalau kita kembali ke markas untuk istirahat? Aku punya firasat.
dia ada di Kangba, dan semakin dekat denganku. Sungguh pahlawan sulit melewati rintangan wanita cantik. Jiang Yang, kau suka atau tidak pada Xiao Tang? Aku suka. Tapi dia akhirnya akan pergi. Aku juga tak tega mengikatnya di sini. Bodohnya kau. Ayah tidak bermaksud memaksamu tinggal di rumah. Xiao Tang akan pergi nanti. Kau ikut saja dengannya. Ayah, benarkah boleh? Kita pergi menjemput demo bersama. Bukankah sebelumnya sudah beberapa kali pergi, tapi tak berhasil menjemputnya? Adik keempat sakit parah. Anak ini ditemukan ayahku di tengah salju. Sejak kecil punya penyakit bawaan, beberapa kali nyaris meninggal. Tapi Cuomu bilang, badannya sejak kecil lemah. Biaya nutrisinya terus naik. Ayah memberinya 18 yuan biaya nutrisi setiap bulan. Cukup untuk pengeluaran sehari-hari, keluarga 3 orang. Maksudmu, keluarganya sengaja menahan adik keempat karena biaya nutrisi itu. Makanya aku temani kau pergi, agar kau tidak dirugikan sendirian. Kalau begitu, terima kasih ya. Ci. Adik kecil. Kenapa Demo tidak bermain dengan kalian? Rumah Pala ada tamu lagi. Kalian lagi jemput Demo, pulang? Aku sudah bilang dia sakit keras, bahkan tak bisa bangun. Biarkan dia tinggal di sini dulu, pulihkan dulu kesehatannya. Jangan menyiksa anak itu. Iya. Cuomu merawat sini dengan sangat baik. Lihatlah dua anak ini, sangat gemuk. Cuomu, Didi. Dulu, Didi sakit parah, perlu dirawat. Pekerjaan ladang tak bisa ditinggal, jadi hanya bisa menitipkannya di sini. Tapi sekarang, kami punya kemampuan merawat. Jadi kali ini, harus bawa Demo. Apa maksudmu? Kamu meremehkan aku merawat dengan tidak baik, ya? Bibi, bukan kami tak percaya padamu. Cuma, lihat. Demo juga sakit, kami juga takut. Demo menularkan penyakit ke anak-anak. Kebetulan aku manba. Aku juga bisa membantunya memeriksa penyakitnya. Meski kamu ingin membawanya pergi. Harus tanya pendapat anak, kan? Kakak kedua, aku mau pulang. Demo. Kok kamu kurus begini? Ini hasilmu merawat adikku. Dia makan satu kuali dengan anakku. Makan adalah satu pot nasi fisiknya lemah, tak bisa gemuk. Bisa salahkan aku? Demo. Kamu sendiri bilang. Aku cuma makan sisa mereka. Kalau kebanyakan, malah dipukul. Setiap kali kakak kedua dan ayah jemput aku, mereka buang aku keluar beku semalaman. Bilang aku sakit, butuh banyak biaya nutrisi. Ini. Bukan aku yang pukul. Bukan aku. Cuomu, hatimu terlalu kejam. Orang kasih belasan yuan untuk biaya nutrisi tiap bulan. Kamu malah perlakukan anak seperti budak. Bicara harus jujur. Kalau aku sentuh dia, sedikit saja aku mati terkutuk. Sekarang bukti jelas. Masih mau bilang apa? Pilih, kembalikan uang nutrisi yang naik Ohowi kepada kami. Atau kita jalani proses hukum. Anak ini memang anak nakal sejak lahir. Bawa dia pulang, jangan menyesal nanti. Anak ini memang anak nakal sejak lahir. Bawa dia pulang, jangan menyesal nanti. Ayo pergi. Abaikan mereka. Aku tak mau cuma lihatmu dalam mimpi. Tapi untuk bertemu, kenapa begitu sulit? Pimpinan, aku kembali. Huzi, cepat, minggir. Lukamu sudah sembuh? Ding Wei minta aku bawa oleh-oleh ini untukmu dan juga dari Ludi, ada sepucuk surat terima kasih untuk seorang gadis. Alamatnya rumahku. Sutang. Membantu polisi Ludi memecahkan kasus perampokan. Benar, dia. Pak, kenapa? Cocok. Semuanya cocok. Orang yang kucari, ternyata selalu di dekatku. Huzi, tolong minta izin sakit untukku. Aku mau pulang. Melihat surat terima kasih kok seperti surat cinta. Demo, dulu Palazek ingin membawamu pulang. Kenapa kamu tidak mau ikut? Ayah tak pandai bicara. Mudah ditindas. Setiap kali, Cuomu yang membujuk ayah pergi. Aku tahu, kalian pasti bisa bawa aku pulang. Bawa kamu pulang boleh, tapi dalam keluarga jangan bohong. Luka di tubuhmu dari mana?
Aku yang mencambuk diri. Aku takut kalian tak mau bawa aku. Palake baik dan jujur, tak disangka anak yang dibawanya. Ternyata seperti bakpia isi wijen hitam, licik dalam diam. Aji, jangan tinggalkan aku ya. Apa yang kau katakan padaku? Aku takkan bilang ke siapapun. Tapi kau harus berjanji padaku. Mulai sekarang, jangan lagi melukai diri sendiri. Bisa. Mengerti. Aku mau Aji selalu menemaniku. Tenang saja. Aji akan selalu menemanimu. Takkan kemana-mana. Pembohong. Kau jelas-jelas tak lama lagi akan pergi. Jangan melotot padaku, Aji. Jiang Yang, si Liko, kalau mau mencintai, beranilah mencintai. Jangan biarkan Sutang nunggumu terlalu lama. Tapi keluarga butuh tenaga kerja. Bibi masih ada Dong Mo, ada aku dan kakakmu. Dan juga Mei Duo Ajiamu. Kamu tak perlu khawatirkan keluarga. Tapi aku ingatkan, di daerah pedalaman sana sangat mementingkan upacara. Kau harus cari momen yang tepat untuk menyatakan cinta pada Sutang. Baru bisa menunjukkan ketulusan hatimu. Bulan depan adalah Lin Kaji. Aku harus menang juara pertama. Aku harus mendapatkan yang diinginkan semua gadis desa. Manao Gawu. Untuk diberikan padanya. Aku akan menyatakan cinta padanya. Nah, baru benar. Jika kau harus pergi, tanpa ragu aku akan ikut kau pergi. Dimanapun kau berada, itulah rumah. Aji, mentega yak dan garam ada di sini. Biarkan aku bantu membuat teh. Hati-hati panas biar aku yang menuang. Kau tidak bikin ribut saja sudah membantu. Main sama ayah aja. Kak kedua selalu monopoli Aji. Jiang Yang. Kamu terluka. Kamu terluka. Kak kedua pergi berburu lagi katanya mau nabung buat beliin kamu. Pergi main sana. Kok lukanya separah ini? Jiang Yang, lepaskan aku. Dadaku sakit. Kalau gitu lepas, biar aku lihat. Kamu bohong. Kamu sama sekali tidak terluka. Aku tidak bohong, sakit beneran. Kalau gitu aku obati. Sudah sembuh kan? Mau ditambah lagi? Jiang Yang. Jiang Yang. Jiang Yang, jangan nakut-nakutin aku, Jiang Yang. Jiang Yang. Sebelum resmi mengungkapkan perasaan, kamu tidak seharusnya begitu gegabah. Sutang, aku pasti akan mengungkapkan perasaanku padamu secara resmi, di hadapan seluruh warga suku. Itu kan ciuman pertamaku. Jiang Yang si brengsek itu. Xiao Tang, nasi sudah matang. Makan yuk. Oh, baik. Makan dong. Kenapa tidak makan? Aku tidak suka. Kalau gitu mau makan apa? Aku belikan di kota. Aku suka kamu diam. Kalau dibulatkan, berarti suka aku. Dan Zeng. Ayah, sudah pulang. Ini adalah kakak dajiku. Tak disangka kita pernah bertemu di Ludi. Kamu pulang pas sekali. Ayo sapa Mei Duo Ajamu.
Aja. Ini adalah Nuomomo. Halo, Sutang. Halo, kakak. Ayah, kamu terlalu keras menggenggam tangan Sutang. Maaf, aku kurang paham cara bergaul dengan perempuan. Ayah, aku ambil cuti panjang. Kali ini, bisa tinggal lebih lama di rumah. Waktu ini pas buat kenal lebih dekat sama Xiao Tang. Dan Zeng belum makan malam kan? Ayo duduk makan bersama. Ayo. Sutang, coba ini. Wah, terima kasih, kakak. Dan Zeng. Usiamu sudah tidak muda lagi. Saat pulang ini, tentukanlah urusan pernikahan. Akan ku coba. Ayah, bukannya kamu suka sama seorang gadisan? Bagaimana hubungan kalian sekarang? Bagaimana hubungan kalian sekarang? Dia baik-baik saja. Dia gadis. Paling cerdas. Paling lincah. Paling baik hati. Dan paling cantik yang pernah ku kenal. Baguslah. Gadis itu jauh di pedalaman. Seberapa jauh kamu mengenalnya? Ayah menyarankan. Cari saja gadis Kamba, lalu menetap. Kalau memang mau cari gadis Han, carilah yang seperti Xiao Tang. Usul ayah. Bisa ku terima. Kakak, aku sudah selesai. Makan nasi aja bisa tersedak. Payah banget sih. Jiang Yang harus lembut pada perempuan. Ayo, minum pelan-pelan. Aku sudah selesai makan. Aku siapkan dulu perlengkapan untuk besok. Katanya kau terus merawat warga. Haruskah kupanggil Dr. Su? Sesukanya kakak memanggilku. Kata kakak Pala, kau sangat hebat. Hebat bagaimana? Yah, maksudnya. Kakak, Awas bara api. tahan ya, aku tolong kau sekarang. Dr. Su, kau benar-benar tak ingat aku. Masa sih? Tentu aku ingat. Kakak, tak kusangka kita akhirnya malah jadi keluarga. Ayah, Kalau kau sudah panggil ayah, bukankah seharusnya kau terima hadiah pertemuan ini? jangan, kalung emas ini terlalu berharga, aku tak bisa menerimanya. Sejak kau dan kakak Duo datang ke rumah, kehidupan jadi semakin membaik. Ini tanda terima kasihku. Kalau kau tak terima, kakak pasti lebih tak mau. Aku pasangkan untukmu. Sudah selesai, ayah. Ini cara orang Kangba menunjukkan rasa terima kasih. Biasanya untuk keluarga dan pasangan. Oh, mengerti. Lalu,
Jangan lupa lain kali. Kalian berdua ngapain? Bukan kalian berdua. Bukan Sutang, kalungmu itu. Ceritakan keadaan keluargamu. Ayo. Waktu di kota kecamatan yang kau lindungi di dada itu. Kekasihmu ya? Dia perempuan paling berani yang pernah kulihat, paling baik hati, dan paling membuat hatiku berdebar. Dia anak siapa? Aku tak bisa bilang. Nanti setelah aku menang di Linkaji, aku akan menyatakan cinta padanya. Nanti juga tahu sendiri. Ada satu hal lagi, dia tak bisa menerima adat pernikahan lama desa. Walau kita bersaudara, kau jangan berebut dia denganku. Kau takut aku rebut pacarmu? Kalau kau berani merebut, aku tak segan padamu. Tenang saja, aku dididik di tentara dengan cara Han. Monogami adalah prinsip pernikahan. Setelah aku menikah nanti, kau juga jangan bermaksud pada kakak iparmu. Abu. Katakan. Kau suka dia begitu lama, tapi tak pernah mengungkapkan. Bagaimana kalau dia kabur? Bercinta itu seperti berburu. Jangan biarkan buruan keluar dari jangkauan. Dasar cinta adalah hormat. Jika hatinya tak bergerak, aku tak akan memaksakan keinginanku padanya. Oh. Kalau dia malah suka orang lain. Sejak pertama melihatnya, aku sudah tahu dia pasti nawaku. Jadi tak ada kalau. Aku juga akan di Linkaji menyatakan cinta padanya, agar dia paham hatiku. Abu. Semoga kita berhasil. Jiang Yang Tang ini perempuan. Sebagai kakak harus tahu batas. Tingkah lakumu di meja makan tadi kurang sopan. Aku akan lebih hati-hati lain kali, ayah. Sini. Tang. Anak perempuan sebaiknya jangan pegang air dingin. Sudah. Terima kasih, Ayah. Sutang. Kemarilah. Mau apa lagi? Dong Ma sakit. Beri dia obat. Jiang Yang, lembutlah pada Tang. Lepaskan aku. Sudah kuduga kau punya niat buruk. Tanganku terluka. Beri aku obat. Serves you right. Sutang, kuperingatkan kau. Kakak tertua sudah punya hati. Kau jangan ganggu dia. Kapan aku pernah ganggu dia? Apa kau sakit? Ya, aku sakit. Sakit rindu. Jadi kau hanya boleh ganggu aku. Kau memang sakit parah. Tang. Aku pasti akan menang juara pertama. Untuk menyatakan cinta padamu. Tahun ini, kebetulan dan Zeng juga ada. Jiang Yang, di pertandingan gulat Festival Lingka. Kau harus tunjukkan yang terbaik. Tenang, ayah.
Ayo Xiaosu, kita naik kuda. Ayo, minum yuk. Tang-tang, ayo ikut kita. Kakak, mau beli stocking? Lihat, stocking kami ini sedang sangat tren sekarang. Apa ini? Tidak senonoh. Aduh, lihat perempuan ini. Kenapa jelek sekali? Melihatnya membuatku tidak nyaman. Katanya perempuan ini beberapa waktu lalu jualan kue kacang hijau. Lebih dari 10 jin kue kacang hijau. Tidak laku, dia habiskan sendiri. Benar atau tidak? Kau berusaha keras untuk menukar hidup denganku. Tapi kau takkan pernah mengerti nasib seseorang. Sebenarnya ada di dalam genggaman tangannya sendiri. Xiao Tang, aku sudah menyisakan tempat terbaik untukmu. Ikut aku. Jiang Yang. Bukankah sudah kuingatkan? Hati-hati dengan Xiao Tang. Su Tang bilang, berpegangan tangan adalah cara orang Han menunjukkan keramahan. Kau tidak tahu, kan? Su Tang. Benarkah begitu? Kalau begitu, aku tak boleh jadi kakak yang tidak ramah. Gadis kecil ini beruntung sekali. Kedua abangnya tampan begini. Tidur malam pasti terbangun ketawa. Mana mungkin mereka bisa tidur? Menurutku, matikan lampu minyak sapi saja tidak sempat. Bukan. Kedua orang ini sebenarnya bagaimana? Jiang yang ceroboh sudah biasa. Bahkan kelembutan dan Zeng hanya palsu. Dia sebenarnya serigala yang menyembunyikan ekornya. Xiao Tang. Aduh, kalian sedang apa? Kakak Jinzu, kamu datang tepat waktu. Kita kebetulan mau cari tempat. Abu, bukankah kau bilang, mau melamar orang yang kau sukai? Kenapa belum juga mencarinya? Kau lebih baik urusi dirimu sendiri. Kalau kau tak menang juara pertama, dengan apa kau akan melamar? Nanti lihat saja. Su Tang lihat, Jiang yang sudah turun ke arena. Ku dengar, Jiang yang bersemangat begini, untuk menang juara pertama, dan melamar orang yang disukainya. Melamar? Jangan-jangan, dia mau melamarku. Lihatlah Jiang yang kita, sungguh gagah berani. Separuh gadis dan ibu-ibu muda di arena, separuhnya memandanginya. Lalu separuh lainnya? Separuh lainnya di sini. Jinzu, aku perlu bicara dengan Su Tang. Kakak, ada apa? Su Tang, apakah kau masih ingat? Di kota Motuo orang yang kau selamatkan. Prajurit itu adalah aku. Berkatmu, aku bisa kembali. Kakak, tak disangka kita cukup berjodoh. Mulai sekarang, panggil saja aku dan Zeng. Sudah lama aku mencarimu. Bukan untuk jadi keluargamu. Ini dari ibuku satu-satunya peninggalan. Ini untuk nawaku di masa depan. Maukah kau menjaganya untukku? Su Tang, apakah kau mau? Dan Zeng, aku. Su Tang, cepat lihat-lihat. Jiang yang menang. Cepat lihat, Su Tang. Su Tang. Ah, Cakrawala. Maukah kau jadi pengantinku? Dia orang yang kau cintai. Benar. Dialah diriku yang harus kunikahi. Su Tang. Kau mau atau tidak? Katakan saja jawabanmu. Aku ingin sendirian dulu. Jiang Yang. Jangan putus asa. Bukankah Xiao Tang juga belum menolak?
Jangan mendekat. Aku ingin sendirian dulu. Maaf. Aku membuatmu sulit. Meski aku dan Jiang yang bersaudara, tapi aku takkan pernah berkompromi mengenai dirimu. Walaupun kau memilih siapapun, kami akan menerimanya dengan lapang dada. Tapi ku harap kau memilihku. Dan Zeng, kau, tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Dia hampir merebutmu di hadapanku. Jiang Yang. Dan Zeng, jelaskan padaku. Kau pikir, mengapa aku ada di rumah ini? Jangan katakan, Sutang adalah orang yang kau cintai. Ya, dialah yang kuidamkan lama, yang kurindukan lama. Jiang Yang, kau pikir bisa mengalahkanku? Abu, harusnya beritahuku lebih awal. Percuma, mengenai Sutang, aku takkan pernah menyerah. Bagaimanapun pilihanku, mereka berdua bersaudara akan bermusuhan. Kalau begini, Ama dan Palaak akan sedih dan kecewa. Aku harus cari cara membuat mereka berdua membenciku. Xiao Tang, kamu bilang, kamu pilih siapa? Kalian berdua. Aku mau keduanya. Apa? Xiao Tang. Tunggu aku.